Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 1, untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun nama-nama anggota kelompok kami, yang pertama itu Lisa Payung, yang kedua Novika Simon Sambo, dan yang ketiga Felia Dianti Saroran, dan yang keempat Serafin Gabriel Lelan. Langsung saja, untuk yang pertama akan dibacakan, bab 1 akan dibacakan oleh Saudari Novika Simon Sambo. Saya persilakan. Pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Laporan keuangan dan pelaporan keuangan. Akuntansi merupakan bahasa bisnis yang universal. Akuntansi terbagi atas dua, akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial. Akuntansi keuangan atau financial accounting adalah proses yang memuncak dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk digunakan oleh pihak internal dan eksternal. Sedangkan akuntansi manajerial atau managerial accounting adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengomunikasi informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi operasi perusahaan. Nah, laporan keuangan merupakan sarana utama untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak di luar perusahaan. Ada 4 laporan. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan arus kas. Yang keempat, laporan perusahaan perubahan modal. Ada beberapa contoh keuangan lebih baik disajikan melalui pelaporan keuangan selain melalui laporan keuangan resmi. Yang pertama, informasi tambahan dalam laporan berita terbaru. Yang kedua, perakiraan manajemen. Yang ketiga, laporan yang diajukan kepada badan pemerintah. Yang keempat, laporan dampak sosial atau lingkungan. Akuntansi dan alokasi modal. Pembuatan laporan keuangan merupakan tugas utama akuntan, tapi tidak hanya itu. Ada juga harus mengefisien sumber daya yang terbatas. Proses kerja alokasi modal. Yang pertama itu pelaporan keuangan. Informasi keuangan yang disajikan perusahaan membantu pengguna dengan keputusan alokasi modal perusahaan. Dan yang kedua, pengguna atau sekarang dan potensial. Para investor dan kreditor menggunakan laporan keuangan untuk membuat keputusan alokasi modal. Dan yang ketiga, alokasi modal. Proses menentukan bagaimana dan apa konsekuensi keputusan alokasi uang di antara berbagai kepentingan yang berbeda. Oke, baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Serafin Gabriel Lelan. Oke, baik. Standar kualitas tinggi. Di dalam suatu persaingan, perusahaan dengan kualitas tinggi sangat berpengaruh. Karena para investor ketika ingin melakukan investasi, seringkali mereka membandingkan standar kualitas akuntansi dari perusahaan. Karena seperangkat standar akuntansi yang berkualitas tinggi dan diterima secara luas adalah suatu keharusan untuk menjamin perbandingan yang memadai. Dan juga globalisasi menurut seperangkat standar akuntansi internasional berkualitas tinggi. Tujuan laporan keuangan.
Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan tentang entitas pelaporan yang berguna bagi investor sekarang dan investor potensial, pemberi pinjaman, kreditor, dan lainnya untuk membuat keputusan dan kapasitas mereka sebagai penyediaan modal dan juga dapat berguna di berbagai pengguna. Laporan keuangan ini juga sangat berguna untuk pengambilan keputusan baik dari seorang investor. Terima kasih. Organisasi penyusunan standar. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Lisa Payung. Pada Lisa Payung, saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu organisasi penyusun standar. Dua organisasi besar penyusun standar internasional antara lain. Yang pertama, ada International Organization of Securities Commission, yaitu organisasi yang tidak menetapkan standar akuntansi, tetapi memiliki peran memastikan pasar modal beroperasi dengan efisien dan efektif. Jadi, organisasi ini memiliki peran dalam mengelola pasar global dan juga mengawasi transaksi efek internasional. Selanjutnya, ada International Accounting Standard Board. Organisasi ini memiliki misi untuk mengembangkan seperangkat standar IFRS yang berkualitas tinggi dan dapat dipahami untuk laporan keuangan. Proses penyusunan. Proses penyusunan IASB memiliki unsur yang pertama, Dewan Penyusunan Standar Independen yang diawasi oleh Badan Trustee. Yang kedua, proses menyeluruh dan sistematis untuk mengembangkan standar. Yang ketiga, keterlibatan dengan investor, pemimpin bisnis, dan profesi akuntan global. Dan yang keempat, upaya kolaborasi dengan masyarakat penyusun standar di seluruh dunia. Jenis pernyataan, IASB mengeluarkan 3 pernyataan utama. Yang pertama, IFRS atau standar pelaporan keuangan internasional. Yang kedua, kerangka dasar pelaporan keuangan. Dan yang ketiga, interpretasi pelaporan keuangan internasional. Oke, baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Tentang pelaporan keuangan. Jadi dalam pelaporan keuangan itu ada 7 tantangan pelaporan keuangan. Yang pertama, IFRS dalam lingkungan. Yang kedua, kesenjangan ekspektasi. Yang ketiga, masalah pelaporan keuangan yang signifikan. Yang keempat, etika dalam lingkungan akuntansi keuangan. Dan yang kelima, konvergensi internasional. Baik, kita bahas yang pertama, IFRS dalam lingkungan. IFRS dalam lingkungan, berbagai pengguna di lingkungan pelaporan keuangan mungkin ingin peristiwa ekonomi tertentu dicatat atau dilaporkan dengan cara tertentu, dan mereka pun berjuang untuk memenuhi keinginan mereka. Kelompok ini juga sering menargetkan IASB untuk menekan dan mempengaruhi perubahan standar yang telah ada dan berkembang pada standar baru lainnya. IFRS juga adalah bagian dari dunia nyata. Oleh karena itu, IFRS tidak dapat melarikan diri dari dunia politik dan tekanan politik. Hal ini bukan berarti bahwa IFRS yang membangun politik dan dengan kreatif. Mengingat konsekuensi ekonomi atau ekonomi consequence berbagai aturan akuntansi, kelompok kepentingan khusus harus menyuarakan reaksi mereka atas peraturan yang sudah diusulkan. Kedua, ekspektasi. Kesenjangan ekspektasi atau expectation gap adalah yang menurut masyarakat harus dilakukan akuntan dan apa yang menurut akuntan mereka lakukan. Jadi kalimat ini atau pernyataan ini sering sulit untuk bertemu.
Lalu, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan investor dalam praktik pelaporan keuangan perusahaan, Amerika Serikat mengharuskan perusahaan publik untuk membuktikan efektivitas pengendalian internal mereka atas pelaporan keuangan. Jadi, pengendalian internal sendiri adalah sistem pengawasan dan keseimbangan atau checks and balance yang dirancang untuk mencegah atau mendeteksi kecurangan atau kesalahan pada perusahaan. Yang ketiga, lanjut masalah pelaporan keuangan signifikan. Ada 4. Yang pertama itu pengukuran non keuangan, pengukuran non keuangan atau laporan tidak mampu menyediakan beberapa pengukuran kinerja utama yang banyak digunakan oleh manajemen seperti indeks kepuasan pelanggan, informasi jaminan simpanan, dan tingkat produk yang cacat atas barang yang dibeli. Selanjutnya, yang kedua, informasi berwawasan ke depan atau laporan keuangan tidak mampu memberikan informasi berwawasan ke depan atau forward looking yang dibutuhkan oleh investor dan kreditor potensial. Yang ketiga, aset lunak atau laporan difokuskan pada aset keras, persediaan atau aset tetap, tetapi tidak mampu memberikan banyak informasi tentang aset lunak atau soft asset, perusahaan aset tak berwujud. Yang keempat, ketepatan waktu atau perusahaan hanya menyiapkan laporan keuangan triwulan dan menyediakan laporan keuangan audit di tiap tahunnya. Lanjut, etika dalam lingkungan akuntansi keuangan. Dalam akuntansi seperti di area lain, dalam bisnis kita sering menghadapi dilema etika berbagai etika atau masalah etika mudah diselesaikan, namun ada juga yang tidak mudah diselesaikan. Untuk itu membutuhkan keputusan yang sulit di antara beberapa alternatif yang ada. Hal tersebut keputusan akan menjadi lebih sulit dalam perusahaan itu jika tidak ada etika atau panduan untuk memberikan panduan kepada orang-orang yang ada dalam perusahaan itu dalam menjalankan etika dalam lingkungan akuntansi keuangan. Dan yang terakhir, konvergensi internasional. Konvergensi terhadap seperangkat pelaporan keuangan berkualitas tinggi tampaknya bukan satu hal yang mustahil. Misalnya pada 2002 IASB dan FISB memformalkan komitmen mereka untuk mengkonvergensi US GAAP dan standar internasional dengan menerbitkan nota kesepahaman. Dan next, ada 2 organisasi yang bertanggung jawab untuk pengembangan standar akuntansi keuangan GAPS, misalnya GAP di AS. Yang pertama, Security and Exchange Commission atau disingkat SEC, yaitu pemerintah federal membentuk Security and Exchange Commission untuk membantu mengembangkan dan melakukan standarisasi informasi keuangan yang disajikan kepada pemegang saham. SEC adalah agen federal. Agen ini mengelola Security Exchange tahun 1934 dan beberapa peraturan lainnya. SEC mewajibkan sebagian besar perusahaan yang menerbitkan efek ke publik atau terdaftar di Bursa Efek untuk menyampaikan pelaporan keuangan audit. Yang kedua dan yang terakhir ini, Financial Accounting Standard Board atau SAG. Misi FISB adalah untuk menetapkan dan memperbaiki standar akuntansi keuangan dan pelaporan sebagai panduan bagi masyarakat yang mencakup emiten, auditor, dan pengguna informasi keuangan. Untuk sekian presentasi kami, dipersilakan kepada Ibu dosen atau teman-teman yang memberikan tambahan atau pertanyaan. Baik, terima kasih. PowerPoint-nya jangan ditutup dulu ya, biar aja dulu tetap seperti itu. Oke, ya. Terima kasih kelompok 1. Jadi sudah cukup banyak ya tambahan juga dari yang saya jelaskan kemarin melalui video pembelajaran. Nah, mungkin kalau dari saya sendiri ada beberapa hal yang perlu kita highlight yang mungkin penting untuk kita pahami bersama ya, selain kedua organisasi, kemudian ada tambahan tadi juga kan yang dijelaskan oleh
Lisa tadi dan oleh Verlia di bagian terakhir. Coba kita masuk ke slide yang awal-awal, Verlia. Jadi secara garis besar sebenarnya ketika kita mau mencari informasi itu ada mencari informasi keuangan itu ada dua jalan ya, dengan melihat laporan keuangan ataupun laporan keuangan. Nah, mungkin kita bertanya-tanya sebenarnya apa bedanya laporan keuangan dan pelaporan keuangan. Boleh next slide lagi. Nah, jadi kalau kita ringkas, kita summarize, pelaporan keuangan itu sebenarnya suatu proses untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh khalayak umum, gitu ya. Jadi tidak terbatas pada laporan keuangan saja, tetapi bisa juga, tadi ada disebutkan, coba slide ke-6, tetapi bisa juga informasi-informasi tambahan, ya seperti misalnya laporan yang ditujukan kepada pemerintah, gitu, atau laporan terkait dampak sosial atau lingkungan, ya, atau laporan tambahan yang lain-lain yang berkaitan dengan perusahaan. Ya, sedangkan kalau laporan keuangan sendiri, dia lebih tujuannya ya memang hanya untuk menyampaikan informasi keuangan dan terutama untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan itu sejauh mana. Jadi mau laporan keuangan itu digunakan oleh si pihak internal, oleh perusahaan itu sendiri, ataupun oleh pihak eksternal. Dalam hal ini kalau laporan keuangan pihak eksternal ya biasanya kan kreditur gitu ya, atau calon investor. Nah itu biasanya hanya untuk melihat kinerja perusahaan ini sejauh mana. Dia misalnya dapat laba berapa tahun ini, perkembangan laba dari tahun ini ke tahun, perkembangan laba dari tahun sebelumnya ke tahun ini itu berapa banyak, kira-kira dia mampu tidak menghidupi dirinya sendiri, artinya dia mampu tidak membayar utang-utangnya setiap tahun atau setiap bulan. Nah, laporan keuangan lebih ke situ. Gitu. Jadi, kalau kita simpulkan, artinya laporan keuangan itu ya termasuk ke dalam bagian proses pelaporan keuangan. Gitu ya. Jadi pelaporan keuangan itu kan ya kayak tadi bisa laporan di dalamnya bisa ada laporan keuangan, bisa ada perakiraan manajemen, bisa ada aturan-aturan gitu ya berkaitan dengan keuangan. Nah, itu yang namanya pelaporan keuangan. Prosesnya sampai menghasilkan laporan-laporan yang dibutuhkan. Salah satunya adalah laporan keuangan. Gitu. Itu mungkin karena di buku memang di-highlight perbedaan apa sih itu laporan keuangan dan pelaporan keuangan, gitu ya. Nah, coba next slide, apalagi yang kalian bahas, itu yang saya sempat highlight tadi. Lalu untuk alokasi modal, nah alokasi modal itu sendiri, di sini akuntan kita berperan untuk membuat laporan keuangan, ya. Tetapi juga ketika kita membuat laporan keuangan, kita tidak menghambur-hamburkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, tetapi ya seefisien mungkin. Ini saya share ya. Jadi pacar saya itu kerja di kantor akuntan publik di Australia. Nah, kerjaannya mereka itu kalau mengerjakan laporan keuangan itu mereka dihitung waktunya. Jadi kalau misalnya satu perusahaan kamu sudah kerja berapa lama? Jadi bosnya itu selalu tanya, sudah berapa lama? Itu dihitung waktunya. Jadi untuk menghasilkan atau membantu memperbaiki laporan keuangan ya supaya benar sesuai standar, itu mereka dihitung waktunya. Tidak bisa terlalu lama karena menjadi tidak efisien. Gitu ya. Jadi nanti kalau kita kerja itu semua deh, apalagi kalau kamu kerja di kantor akuntan publik yang besar, yang kayak Big Four, Deloitte, EY ya, Ernst & Young atau PwC ya, PwC. Nah, biasanya mereka akan hitung. Fairly, kamu akuntan junior, kamu kerjain laporan yang bagian sini punyanya perusahaan apa. Nah, kamu selesai berapa jam? Kalau kamu nggak efisien, bisa aja nanti dalam 6 bulan ke depan kamu nggak kerja lagi di situ. Atau misalnya kamu tidak naik-naik ke senior gitu ya. Jadi itu memang kita memang dituntut untuk selalu efisienkan sumber daya yang ada. Sumber daya itu tidak hanya uang, tetapi juga waktu yang kita gunakan. Kenapa? Karena kita tidak hanya mengerjakan itu saja, gitu. Apalagi kalau kamu masuk di kantor akuntan. Seperti itu. Itu hanya share karena memang saya melihat sendiri. Saya tidak pernah kerja di kantor akuntan, tetapi saya melihat oh ternyata seperti itu. Dan
Dan itu menciptakan stres yang cukup besar ketika, biasanya dia cerita misalnya, tadi toh saya kerja toh lebih lama daripada biasanya. Sampai atasanku bilang, kenapa kok kerja lama sekali? Gitu. Ada masalah apa dengan perusahaan yang ini? Kayak gitu. Karena memang dihitung semuanya, bahwa kita harus efisienkan waktunya. Gitu ya. Lalu, boleh next, Verly. Kemudian proses alokasi, oke. Nah, di sini tadi saya sempat agak ini dengan penjelasan yang masalah proses alokasi modal untuk pengguna, gitu ya. Jadi maksudnya di sini pengguna itu adalah pengguna yang sekarang. Pengguna yang sekarang itu artinya investor yang memang sudah menjadi bagian dari perusahaan tersebut, ataupun pengguna yang potensial. Pengguna yang potensial di sini artinya calon investor yang melihat laporan keuangan itu dan akhirnya nanti memutuskan dia mau atau tidak berinvestasi pada perusahaan tersebut, gitu. Jadi dialokasikan sebaik-baiknya. Lalu apalagi standar dengan kualitas yang tinggi. Next. Oke. Karena seperangkat yang diproduksi dan diterima secara luas adalah oke. Jadi ini sebenarnya ringkasan bahwa kenapa perlu ada standar akuntansi, gitu ya? Atau benar ya? Jadi standar, jadi semakin kamu bisa memenuhi standar akuntansi, artinya semakin profesional, semakin baik perusahaanmu. Gitu. Makanya di sini dijelaskan ada beberapa badan yang menciptakan atau menyusun standar-standar ini supaya bisa digunakan oleh pihak yang membutuhkan dari beberapa negara tersebut. Gitu. Terus apa tujuan laporan keuangan? Next. Oke, ini yang tadi saya bilang ya. Jadi informasi keuangan buat orang-orang yang membutuhkan supaya dia bisa mengambil keputusan. Mengambil keputusan maksudnya apa? Maksudnya misalnya untuk investor sekarang, dia lihat laporan keuangan tahun ini, lalu dia putuskan, saya masih mau tidak ya berinvestasi di perusahaan ini. Atau misalnya, wah bagus nih kinerja keuangannya, saya mau naikkan investasi saya. Atau misalnya, wah begini-begini saja, tapi nggak apa-apa deh, kayaknya prospek ke tahun depannya akan baik, jadi saya tetap bertahan. Begitu, itu yang dimaksud dengan pengambilan keputusan. Ya, jadi dengan melihat laporan keuangan, pihak-pihak yang membutuhkan ini jadi bisa mikir, saya mau apakan investasi saya atau misalnya pinjaman saya, ya kayak di sini kan ada pemberi pinjaman toh, pinjaman saya mau nggak naikkan atau malah saya tidak mau lagi meminjamkan kepada perusahaan ini karena ternyata dia tidak mampu untuk membayar pinjamannya, angsurannya kepada saya, kayak gitu. Oke, lalu tadi ada organisasi, ini saya rasa sudah cukup jelas ya. Tapi IOSCO ini kan tidak menetapkan standar ya, tolong di highlight itu, tolong di underline bahwa IOSCO ini tidak menetapkan standar. Di sini ada kata kuncinya dia securities ya. Jadi memang dia tugasnya adalah secure untuk mengawasi ya, mengawasi bahwa pasar modal itu secara internasional itu berjalan dengan baik gitu. Jadi tidak ada perusahaan-perusahaan yang apa ya namanya curang atau apa. Nah, dia kerjaannya seperti itu, komisi security gitu ya. Terus apalagi? Oke, ini untuk yang IFRS. Tadi saya berharap bisa dijelaskan, walaupun mungkin sudah juga sih di video saya, bahwa IASB itu memang dia mengembangkan standar yang dia sesuaikan dengan kebutuhan sebagian besar negara-negara. Tetapi sejauh yang saya pahami, IFRS itu dia memang menggunakan basis dari Inggris atau United Kingdom gitu. Jadi Indonesia sendiri kiblatnya adalah IFRS. Tetapi tetap kita punya standar sendiri namanya PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, ya miliknya Indonesia. Nah, PSAK ini kita disusun berdasarkan IFRS itu sendiri. Gitu. Jadi biasanya kalau misalnya ada perubahan di IFRS, biasanya PSAK juga akan ada revisi-revisi sedikit biasanya, tapi tidak selalu. Oke, lalu apalagi? Oke, nah ini nih kalian harus paham sebenarnya. Sebenarnya proses penyusunan itu dimulai dari mana? Bagaimana IASB menyusun standar?
Ini nggak ada yang sebelumnya ya? Kan ada tahapan dia duduk dulu bersama gitu ya. Lalu kemudian jadi ada tahapan diskusi. Kemudian setelah itu dia, kayaknya saya sudah jelaskan juga sedikit. Setelah itu habis dia diskusi, apalagi ya? Kayaknya ada tahapan mereka meminta masukan-masukan gitu ya dari penggunanya. Kemudian setelah itu pokoknya terakhirnya nanti ada, kalau tidak salah saya ada 4 tahap gitu. Lalu apalagi? Oke. Terus saya mau ke yang SEC tadi. Oke, ini di Amerika Serikat. Nah, kalau IOSCO tadi artinya mungkin di UK ya. Nah, sedangkan yang kayak IOSCO itu di Amerika namanya SEC, Securities and Exchange Commission. Gitu. Sama, dia juga membantu mengembangkan dan melakukan standarisasi informasi keuangan yang disajikan kepada pemegang saham dan beberapa peraturan lainnya. Jadi dia lebih kepada mengawasi jalannya sama kayak tadi, jalannya pasar saham, pasar modal, sambil dia membantu mengembangkan dan melakukan atau membuat standar-standar yang terkait dengan kepentingan pemegang-pemegang saham pada pasar modal. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan jika ada, kita diskusi langsung saja. Baik dari kelompok teman-teman audiens maupun teman-teman pemateri juga boleh, jika ada yang mau ditanyakan kita diskusi bersama-sama. Jadi itu ya, untuk bab 1 ini memang Anda cuma mau diperkenalkan kembali ya. Kenapa sih kita butuh standar gitu. Ini semua sebenarnya merupakan awal mula supaya Anda paham standar-standar. Cuman memang kekurangan kita di kampus, kita sangat jarang membuka PSAK. Ya, jadi PSAK yang tebalnya itu minta ampun itu jarang sekali kita buka gitu. Nah, saya sendiri pun tidak update PSAK. Karena terakhir saya beli itu kayaknya PSAK yang 2000, pokoknya saya masih di Jogja kuliah karena memang saya diharuskan kalau ada pelajaran laporan keuangan, terutama analisis laporan keuangan, kami harus bawa PSAK. Dan PSAK-nya harus dibuka. Nanti kapan-kapan teman-teman, ya apalagi ini kan semester 3, boleh mungkin kapan-kapan lihat-lihat yang mana sih itu namanya PSAK, apa isinya, bahasanya seperti apa, gitu ya. Jadi banyak standar di dalamnya. Gitu. Ya. Jadi pertemuan minggu ini dan minggu depan kira-kira ya seperti ini saja dulu yang dibahas. Kita belum masuk secara mendalam ke materi yang bersifat memang keuangan, bagaimana Anda kerjakan laporan, atau mungkin bagaimana kita memahami secara mendalam tentang aset ya, kas, piutang, persediaan. Nah, belum sampai situ dulu untuk minggu ini dan minggu depan. Oke. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Artinya Anda paham. Saya Ibu. Ya, Verly, silahkan. Kan saya dari materi saya sih ini sendiri, tapi ya. Saya buku, dia jawabnya, dia ada pertanyaan di buku, tapi dia jawabnya enggak secara langsung gitu, enggak transparan, jadi saya kurang mengerti ya. Di sini dia bilang untuk IFRS itu betulkah Ibu kalau ada politik, harus ada politik dalam membangun IFRS untuk akuntansi dan pelaporan keuangan? Oke, kamu membaca itu di buku halaman berapa? Halaman 16, Ibu. Halaman 16. Oke, karena kamu bilang kan dari buku. Oke. Nah, sebenarnya di mana-mana itu selalu ada konflik kepentingan. Gitu ya. Mau
Jadi ini juga mungkin membuktikan kepada kalian kalau konflik kepentingan itu tidak hanya di Indonesia, tapi di luar negeri, negara maju pun seperti UK juga tetap ada, gitu ya. Jadi ini yang dimaksud di sini. Mungkin saya tidak pernah menyusun standar, saya juga tidak masuk Dewan SAK di Indonesia. Jadi tapi saya bisa paham bahwa di sini dia menyatakan bahwa kadang ada organisasi atau kelompok organisasi tertentu ya yang memang punya kepentingan lebih besar terkait penggunaan laporan keuangan. Sehingga, nah tadi kan di bagian yang tahap-tahapan tadi itu, Verly, yang di bagian atas, di situ kan memang ketika dia susun, dia tidak hanya dewannya dia saja yang duduk, tetapi dia juga melibatkan para pengguna ini, kayak misalnya investor ya, pemimpin bisnis, maupun kita misalnya akademisi ya, yang atau misalnya akuntan-akuntan pendidik gitu ya. Jadi di sini mungkin yang sering terjadi adalah mereka berusaha bahasanya mengintervensi supaya peraturan atau standar yang dibuat itu tidak menyusahkan, tidak memberatkan atau tidak merugikan mereka gitu. Jadi yang dimaksud lingkungan politik di sini sih bukan lebih ke dunia politik partai segala macam ya kalau yang saya pahami, tetapi maksudnya dipolitisasi. Artinya apa? Politik itu kan selalu berhubungan dengan kepentingan, ya kan? Nah, jadi di sini artinya di sini banyak orang atau pihak, bukan banyak orang, ada beberapa pihak yang berusaha selalu mengintervensi supaya dia bisa mempengaruhi standar tersebut sehingga tidak menyusahkan dia ketika nanti menyusun laporan keuangan. Nih, kalau kamu baca sama banget bahasanya dengan saya tadi. Kita politik itu ada di mana-mana, gitu kan? Nah, mau di rumah aja kamu berpolitik, kasarnya gitu, supaya tidak dimarahi mama. Aku bilang-bilang nah, gitu. Pergi kak dulu nah sama pacarku. Aku bilang-bilang nah, gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, atau di sekolah, di kampus aja berpolitik, di gereja, gitu ya. Jadi di mana-mana itu ada, gitu. Artinya memang itu sih yang paling ini. Yang paling mungkin terjadi bahwa apalagi kalau misalnya dia sudah perusahaan yang sangat besar kayak gitu, dia supaya dia nggak susah nanti ya dia mengintervensi gitu. Jadi di sini dia menekan dan mempengaruhi perubahan standar yang telah ada dan pengembangan standar baru lainnya. Jadi memang orang yang duduk di IASB ini atau di Indonesia misalnya namanya DSAK, Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, itu orang-orang yang harus tahan mental bahwa nanti kita pasti bakalan dipengaruhi atau misalnya kita bakal dicecar kenapa standarnya seperti ini tidak sesuai dan seterusnya. Ya. Oke, ada lagi? Paham ya, Verly? Paham, Ibu. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Oke, jadi sambil menunggu nanti jika masih ada. Jadi yang perlu Anda pahami itu tadi ya, yang paling penting adalah kenapa kita perlu kenapa selalu harus ada pelaporan keuangan dan laporan keuangan, gitu ya, apa fungsinya masing-masing. Kemudian kenapa perlu ada standar untuk mengatur atau menyusun laporan keuangan, kenapa harus ada standar yang berlaku umum, ya, gitu. Lalu kemudian siapa sih sebenarnya yang memegang peranan yang besar di dunia keuangan secara internasional, ya, khususnya di bidang akuntansi secara internasional. Ada dua kan tadi badannya yang paling berpengaruh secara internasional, ya, ada IASB dan apa tadi yang kedua, FASB. IASB menyusun standar apa, FASB menyusun standar apa. Itu sih kalau saya, lalu selebihnya itu lebih kepada proses penyusunan standarnya, ya samalah, tapi tetap ya namanya proses ya udah begitu, tapi nanti sebenarnya itu hanya formalitas saja bahwa misalnya dia duduk diskusi gitu ya,
Tapi ya balik lagi tetap pasti ada konflik kepentingan. Gitu. Nah, kan mulai dari adanya penelitian gitu ya. Penelitian terkait butuh tidak sih kita membuat standar ini atau mengubah standar ini. Kemudian pandangan awal dari setiap anggota dewan gitu ya. Kira-kira bagaimana kebutuhan pihak perusahaan secara internasional terhadap standar-standar ini. Kemudian setelah itu didiskusikan dengan melibatkan kayak ini investor, pemimpin bisnis, profesi akuntan global. Setelah itu baru terbitlah standar. Kayak gitu. Ya, jadi seperti itu kalau mau menyusun standar. Ada lagi? Oke. Terima kasih, Perli, sudah boleh di end share screen-nya. Oke, silahkan teman-teman jika masih ada yang mau ditanyakan. Oke, untuk minggu depan kita bahas bab 2 tentang kerangka konseptual dan pelaporan keuangan. Ya, jadi apa itu conceptual framework itu nanti akan dijelaskan baik dalam video pembelajaran yang akan saya share maupun oleh teman-teman pemateri. Saya yang hari ini sudah cukup baik ya, tetapi teman-teman coba saya tanya dulu kelas B. Di semester-semester sebelumnya sudah pernah ada presentasi seperti ini atau belum? Sudah ada. Sudah. Mata kuliah apa? Mata kuliah apa, Dek? Manajemen Perekonomian Indonesia. Oh, perekonomian Indonesia. Oke. Jadi, saya cuma mau mengomentari supaya kedepannya lebih baik ya. Ketika kita presentasi, tadi saya cukup ini dengan Lisa. Maaf ya yang lain. Lisa tadi mungkin memang dia masih membaca di bukunya, tetapi penekanannya di situ kita tidak lihat bahwa dia membaca gitu. Jadi kan presentasi itu kan PowerPoint. Jadi hanya poin-poin penting saja. Kemudian sebisa mungkin kalau memang kalian harus baca apa yang ada di bukunya kalian, adik-adik, jangan bacanya itu putus-putus. Jadi terlihat bahwa Anda sendiri pun yang menjelaskan atau membacakan itu tidak paham. Makanya saya selalu bilang sama kelompok-kelompok presenter, nanti kalau Anda sudah di semester-semester akhir, saya tidak perbolehkan untuk membaca. Jadi ya kalau membaca memang terpaksa sekali dia harus membaca, nilainya pasti rendah gitu ya. Tetapi saya mengerti ini masih di semester 3, makanya saya mau ajarkan kepada kalian bahwa sebelum Anda menjelaskan, baik itu Anda harus membaca ataupun menjelaskan dengan bahasa Anda sendiri, Anda harus baca dulu di buku. Jadi sebelum Anda presentasi, Anda baca dulu di buku. Supaya apa? Supaya minimal ada yang tinggal di pikirannya kita, dan kita jadi tidak perlu terputus-putus bacanya. Gitu. Contoh ya, minggu depan kita bahas kerangka konseptual. Kerangka konseptual itu menetapkan konsep yang mendasari pelaporan keuangan. Artinya apa? Artinya dengan adanya kerangka konseptual ini, konsep pelaporan keuangan itu lebih koheren. Ini bahasa dari buku. Kalau memang tidak bisa sebut koheren, ya artinya bisa kamu bilang. Jadi nanti teman-teman konsep pelaporan keuangan itu menjadi lebih terarah, lebih menyatu, lebih lebih sesuai dengan tujuan. Kayak gitu. Ya, jadi kerangka konseptual itu memberikan kepada kita pedoman untuk membuat laporan keuangan. Gitu ya. Oke, jadi jangan terlalu terpaku untuk dibaca saja ya. Nah, untuk kerangka konseptual minggu depan itu ada 3 tingkatan utama. Nanti dia bentuknya segitiga terbalik ya. Itu nanti akan saya jelaskan dan juga nanti akan dijelaskan oleh teman-teman. Bentuknya segitiga terbalik. Nanti di dalam segitiga terbalik itu kita akan lihat
unsur laporan keuangan masuk di tingkatan berapa, kayak gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Siap-siap yang bab 3 nanti ya, itu yang agak panjang. Itu yang agak panjang. Tetapi saya tidak mau presentasinya terlalu panjang. Kenapa? Ingat, ini sudah mengulang PA1, PA2. Jadi nanti presentasinya cukup seperti tadi, mungkin walaupun materinya lebih panjang, setengah jam. Setelah itu Anda kerjakan 1 siklus akuntansi. 1 siklus akuntansi. Saya nggak ngajar lagi, nggak mau. Ya. Jadi saya challenge Anda kerjakan ulang itu di pengantar 1 dan 2, 1 siklus. 1 siklus ingat, mulai dari apa? Transaksi, jurnal, kemudian nggak usah deh buku besar. Habis jurnal Anda disuruh buat neraca saldo. Habis itu Anda disuruh buat jurnal penyesuaian. Habis itu buat neraca setelah penyesuaian. Ya. Habis itu buat lagi laporannya masing-masing, laba rugi, laporan posisi keuangan atau neraca. Ya, jadi itu saya mau Anda flashback di bab 3. Gitu. Baru setelah itu kita masuk di laporan laba rugi dan informasi terkait, ya, lalu laporan posisi keuangan dan laporan arus kas, ya, jenis-jenis laporan. Oke. Nah, sebelum MIT kita akan masuk di bab 6. Di situ yang butuh perhatian ekstra dari Anda. Karena ini agak sedikit berbeda cara mengerjakannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan saja, tidak apa-apa. Yang penting, ya, Verly. Ini untuk kuisnya itu pakai aplikasi atau tulis tangan, Bu? Oh, ya, untuk hari ini masih pakai aplikasi Google Form. Ya, ada isian, ada pilihan ganda. Kuisnya mudah kok. Isian dan pilihan ganda aja. Cuman mau lihat pemahaman Anda untuk materi minggu ini. Nah, untuk mungkin tugas nanti kalau yang sudah masuk di siklus, di sistem informasi akuntansi, nah itu nanti baru kalian tulis tangan lalu kalian foto. Ya. Jadi adik-adik jangan pikir kalau saya suruh tulis tangan itu Bu, kenapa sih Bu enggak kerja di Excel saja? Gitu ya. Pertama, alasan saya yang paling pertama adalah ketika Anda tulis tangan, Anda nanti pas masuk di perusahaan, biarpun Anda pakai komputer, Anda sudah terbiasa dengan, oh saya sudah tahu itu pasti di debit, itu pasti di kredit. Sudah misalnya Anda bingung nih, kenapa? Karena saya dulu nulis sendiri, bukan ngetik. Itu berbeda, adik-adik. Ya. Nah, kemudian yang kedua ya memang untuk menghindari plagiasi alias nyontek-nyontek kopi dulu. Walaupun kalau tulis tangan Joko nyontek, Ji. Tapi enggak apa-apa. Setidaknya kalau kau nyontek, kau lihat, oh tulisannya dia, oh Dion tulis debit kredit. Oh, iya. Tapi Mbok ya itu kalau nyontek itu dipikirin juga gitu. Kadang toh sudah nyontek, temannya salah, dia sadar dia salah, tapi biar milih sama-sama enggak salah. Padahal kan harusnya kau bilang, misalnya dia nulis kas di debit, persediaan, misalnya dia beli persediaan, kas di debit piutang, misalnya orang bayar piutang, kas di debit piutang di kredit nih, piutangnya berkurang kan, jadi piutangnya di kredit nih. Nah, temannya nulis sama-sama di debit posisinya sejajar gitu. Terus tidak ada keterangan yang 1D yang 1K, jadi sejajar. Angel udah tahu, salah ini Dion nih. Buru-burunya Dion nih, tapi dia ikuti. Sama-sama di debit gitu. Bukannya tuh Dion salah kowe, ayo kita ganti. Enggak, dia malah ngikutin. Gitu. Jadi maksudku sorry ya, saya tidak ada maksud kata, maksudnya bahasa Makassarnya tuh kayak jantongku menyontek bodoh-bodoh. Menyontek itu pintar-pintar sedikit gitu. Ya, jadi saya itu selalu, aduh ini direkam lagi mati nih. Stop aja.